Habim TV, mencerdaskan umat. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh karena dingin atau karena belum makan siang atau gimana? Baik, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lillah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala hadhihi minasyakirin wasyahidin amma ba'd. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah kita hari ini kembali bisa bertemu untuk kajian di DKM atau LDK Darul Ulum Universitas Inaba. Yang kajian hari ini kita telah berada di penghujung ya. Di penghujung tahun 1446 Hijriah ya. Penghujung tahun 1446 Hijriah, kita berada di bulan ke-12 bulan Zulhijjah seperti itu. Dan tidak lama lagi, mungkin sisa waktu kita, kemudian insyaallah kita akan masuk ke, kalau di kalender merahnya itu 1 Muharram tanggal berapa, 27 kalau saya 27 bulan ini seperti itu. Jadi artinya hanya beberapa saat lagi kita akan memasuki kepada tahun baru ya, tahun barunya tahun baru Hijriah ya, tahun 1447 Hijriah. Panitia kemudian menyampaikan untuk kita membahas bagaimana kemudian kita menatap tahun baru Hijriah tentunya dengan meningkatkan keimanan. Jadi kita akan membicarakan hal tersebut. Tentu kemudian kita ingin mencoba memulai dari sedikit sejarah gitu ya. Kita atau Ustadz bercerita dulu, karena Ustadz suka cerita, cinta cerita, saya yang cerita ya. Karena cerita adalah istri Ustadz ya, seperti itu. Jadi mengapa kemudian ada penanggalan Hijriah? Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa penanggalan Hijriah itu baru ada di masanya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Jadi di masa Rasulullah sebenarnya tidak ada penanggalan Hijriah. Di masa Sayyidina Abu Bakar, Khalifah pertama, juga tidak ada penanggalan Hijriah. Ada penanggalan Hijriah itu adalah saat kemudian di masa Umar ibnu Khattab. Pertanyaannya, mengapa kemudian saat itu ya Sayyidina Umar kemudian terfikirkan agar umat Islam itu memiliki penanggalan sendiri ya, memiliki penanggalan sendiri. Nah, ini ternyata sangat terkait dengan untuk menunjukkan Islam sebagai sebuah sistem yang berdaulat, sebuah sistem yang juga ingin tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa firmankan harus unggul daripada sistem-sistem yang lainnya, din-din yang lainnya.
itu kemudian mengalami problematika, ya, mengalami permasalahan ketika gitu ya, ketika ada korespondensi ya, ada surat menyurat ya antara Kekaisaran Romawi dan Persia dengan kekuasaan Islam pada saat itu ya, yang dipimpin saat itu oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Di dalam surat menyurat tersebut, orang-orang Romawi mereka menggunakan penanggalan, tentunya penanggalan yang sekarang kita kenal dengan penanggalan Masehi seperti itu ya. Jadi mereka kemudian sudah punya penanggalan. Jadi mereka akan menyebutkan tanggal, menyebutkan bulan, menyebutkan tahun. Tahunnya berbasis Masehi, dihitung dari lahirnya Nabi Isa seperti itu ya. Menurut versi mereka, tahun pertamanya adalah tahun kelahiran Nabi Isa, kira-kira tahun 1 Masehi itu adalah tahun kelahiran Nabi Isa. Sebelum Masehi mereka menyebutnya, kalau di dalam, makanya kan ada ya di dalam penanggalan orang-orang Eropa gitu ya, Romawi itu ada BC gitu ya. BC itu before Christ gitu ya, sebelum lahirnya Kristus, Nabi Isa dalam hal ini ya. Kemudian mereka ada jelas, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Sementara kaum muslimin mungkin mengenal penanggalan bulan, tapi kemudian belum tahu nih tahunnya ini harus ditetapkan tahun berapa ini, karena belum punya penanggalan sendiri. Orang Persia juga mereka punya penanggalan sendiri, penanggalan Babilonia seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya Umar ibn Khattab harus menentukan kira-kira tahun pertama penanggalan Islam itu dimulai kapan? Kira-kira seperti itu. Kapan sih tahun pertama penanggalan Islam itu? Yang kemudian akhirnya sekarang sudah 1446 tahun yang lalu berarti kejadiannya, peristiwanya. Ada musyawarah di antara kaum muslimin ya, memberikan usulan kepada Umar ibn Khattab. Di antaranya mungkin ada juga yang mengusulkan, sudah saja kita hitung tahun pertama penanggalan Islam itu, kita hitung dari kelahiran, di tahun lahirnya Nabi Muhammad. Tahun lahirnya Nabi Muhammad berarti tahun, kalau Masehinya 571 Masehi, kira-kira nanti dihitung, berarti dari posisi itulah kelahiran Muhammad. Seperti orang-orang Kristen menggunakan tahun kelahirannya Nabi Isa, Yesus Kristus, sebagai tahun pertama dalam penanggalan orang-orang Kristen yang kemudian akhirnya menjadi penanggalan Masehi kita kenal. Tapi kemudian usulan itu kemudian disanggah karena harus ada bedanya dong. Masa kita sama gitu ya, masa kita sama dengan orang-orang Nasrani seperti itu. Jangan menyamai, harus ada ciri khas sendiri. Dan Islam menempatkan tidak ada proses pengkultusan secara individu. Ya, walaupun Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia, tetapi kemudian tidak perlu kemudian diinikan tentang kelahirannya. Diagung-agungkan, kira-kira seperti itu, ya. Terutama ditempatkan sebagai penanggalan, harus yang berbeda. Ada yang mengatakan ya sudah kalau begitu dihitung dari saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul seperti itu. Tapi kemudian itu pun menjadi sesuatu yang musyawarah tidak menetapkan itu, sampai akhirnya diambil kesepakatan yang semuanya sepakat bahwa penanggalan Islam itu dimulai tahun pertamanya adalah saat tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, penanggalannya ditetapkan saat tahun di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat Umar ibn Khattab berkuasa itu sudah 23 tahun yang lalu, sekitar 23 tahun yang lalu. Jadi 20-an lah, 20 tahun. Jadi Umar ibn Khattab itu memulai penanggalannya dari tahun ke-20-an, 23 kalau salah, 23 Hijriah mulainya seperti itu ya. Jadi akhirnya sudah ditentukan. Kalau bulan-bulannya sudah menggunakan bulan Qamariyah, menggunakan sistem penanggalan berbasis bulan,
yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Ya, orang-orang Arab sudah menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu sudah penanggalan orang Arab. Tapi mulai tahun pertamanya adalah dimulai dari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah ini ketika bicara tentang hijrah inilah yang kemudian akan sangat berkait dengan kita membangun keimanan, sebagaimana dijadikan tema untuk pada kesempatan hari ini. Jadi tahun baru akhirnya diambil di bulan Muharram, dan tahun pertamanya adalah tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah dan ke Madinah. Kenapa diambil momentum itu? Kira-kira seperti itu ya. Mengapa momentum itu yang diambil? Momentum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, yang diambil untuk tahun pertama penanggalan Hijriah, bukan kelahiran Rasulullah, bukan wafatnya Rasulullah, bukan tahun di mana diturunkannya Al-Quran, tahun diturunkannya wahyu. Kenapa? Karena ini kemudian seiring ya dengan semangat yang disebut dengan semangat tahun baru ya. Biasanya semangat tahun baru itu adalah semangat perubahan. Semangat perubahan. Dan proses hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memberikan keadaan atau perubahan keadaan yang demikian drastis, yang demikian istilah kerennya revolusioner terhadap perjalanan dakwah Islam, perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perbedaan yang demikian signifikan, perbedaan yang demikian drastis, perbedaan yang demikian revolusioner antara dakwah Rasulullah SAW sebelum hijrah dengan dakwah Rasulullah SAW setelah hijrah. Apa perbedaannya? Perbedaannya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan diantaranya adalah dalam surah Al-Anfal. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 24 kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, "Wadhkuru ni'matallah." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah, "Id antum qalilan mustad'afina fil ard." Ketika kalian jumlahnya sedikit, sudah mas sedikit, mustad'afin juga menjadi kaum orang-orang yang lemah, tertindas fil ardi, di muka bumi. Sedikit kemudian lemah, tertindas, kemudian takhafuna, kalian berada dalam ketakutan, ayyatakhattafakumun nas, karena akan diculiknya, akan kemudian dianiayanya oleh manusia-manusia, dalam hal ini orang-orang Quraisy. Jadi keadaan Rasulullah SAW ketika di Mekah, dakwah Rasulullah SAW itu adalah jumlah mereka sedikit, qalilan. Yang kedua, keadaan mereka mustad'afin, keadaan mereka adalah lemah. Kemudian keadaan mereka itu takhawfun, takut. Jadi ada 3 keadaan yang dialami oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW dengan kaum muslimin saat di Mekah. Sedikit, lemah, takut, dalam keadaan takut. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Ya. Dan itu kemudian Allah katakan fa'awakum, maka aku melindungi kalian, wa ayyadakum binasrihi, dan kemudian aku kuatkan kalian dengan pertolongannya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akhirnya mengubah keadaan kaum muslimin yang tadinya sedikit, lemah dan ketakutan, itu diubahnya, perubahan dahsyatnya, revolusionernya gitu ya, adalah dengan peristiwa hijrah. Jadi dengan peristiwa hijrah, jadi Allah memberikan perlindungan kepada Rasulullah, karena sesaat sebelum Rasulullah SAW hijrah itu telah ada rapat pleno di Darun Nadwah gitu ya, untuk melakukan eksekusi terhadap Rasulullah SAW. Ya, ada sebuah rapat besar bagaimana nih menghentikan dakwah Muhammad, kira-kira seperti itu. Dalam rapat itu kemudian ditemukan beberapa usulan, solusi usulan. Ada yang mengusulkan agar Nabi Muhammad kemudian diusir
Tapi kemudian usulan itu banyak yang menyanggahnya, kalau diusir nanti di tempat barunya dia akan menyusun kekuatan menyerang kita semuanya, bahaya. Kalau begitu atuh Muhammad penjarakan saja. Kalau di penjara dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kemudian ada yang menyanggah lagi, kalau di penjara betul, tapi kan akan ada orang yang datang ke Muhammad untuk mendapatkan dakwahnya, nanti tetap aja dia bisa mengajak. Akhirnya opsi terakhirlah yang dipilih, yaitu membunuh. Itu disebutkan juga ya di dalam surah Al-Anfal juga. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kufur berbuat makar kepada engkau, liyusbituka wa yukhrijuka wa yaqtuluk, untuk kemudian memenjarakan engkau, mengusir engkau, atau membunuh engkau, atau memenjarakan, membunuh, dan mengusir engkau. Famakarullah wa yamkurullah, dan mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, wallahu khairul makirin. Dan di antara makar Allah yang terbaik adalah bahwa informasi bahwa orang-orang Quraisy ini akan membunuh Rasulullah sudah sampai duluan kepada Rasulullah sebelum rencana itu dijalankan. Karena rencananya sudah matang. Ketika mereka mendapatkan kebuntuan, mereka buntu untuk bagaimana caranya membunuh Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW, bagaimana cara membunuhnya. Karena ada satu hal yang mengganjal, satu hal yang mereka tidak mendapatkan solusi, adalah ketika mereka nanti membunuh Muhammad Rasulullah SAW, kata Walid bin Mughirah sebagai pemimpin di Darun Nadwah saat itu, kita akan mendapatkan balas dendam dari Bani Hashim. Ya, karena kefanatikan suku di Arab pada saat itu sangat fanatik, sehingga kalau ada salah satu anggota sukunya yang disakiti apalagi dibunuh, pasti akan ada tuntutan balas, menuntut balas dendam. Itulah kenapa di Arab saat itu, sebelum nanti oleh Islam diperbaiki, banyak terjadi peristiwa roromehen, ya, banyak roromehen. Perpecahan di antara dua suku, ya. Roromehen itu ya, perpecahan di antara banyak suku. Roromehen kan itu bahasa Sundanya ya, perpecahan di antara dua suku. Jadi banyak suku-suku yang berpecah belah, berperang di antara mereka karena itu. Karena kalau ada yang disakiti satu suku, satu anggota sukunya akan dibalas oleh anggota suku yang lain. Terus saling balas dendam. Ya. Di Indonesia pernah tuh mengalami ya, tahun periode 99, 2000 dan sebagainya, peristiwa di antara Madura dengan Dayak kan gitu ya, di Kalimantan Barat. Kemudian Melayu dengan Madura juga ada gitu ya. Kemudian mungkin di beberapa tempat banyak gitu ya, bentrok antar suku itu. Nah, itu sebelum Islam hadir menyelesaikan masalah itu terjadi seperti itu. Jadi anggota Darun Nadwah ragu, kalau Muhammad dibunuh maka Bani Hashim akan menuntut balas, mereka akan memerangi kita, berarti akan ada perang antar kita semuanya. Padahal kita ingin menyingkirkan Muhammad itu supaya kita adem ayem nih, bersatu kembali gitu, antar keluarga kita bersatu kembali gitu, kira-kira seperti itu. Karena Muhammad sudah menyebarkan kekacauan pemikiran di antara kita, sehingga di antara kita bermusuhan, kira-kira seperti itu pendapat mereka. Jadi gak bisa nih Muhammad dibunuh ya, kalau caranya seperti itu akan menuntut balas. Di tengah kebuntuan itu, deadlock itu, kalau di rapat paripurna DPR kan suka ada istilahnya deadlock gitu ya. Di tengah kedeadlockan itu, jalan buntu, kuldesak seperti itu ya, mereka kemudian akhirnya didatangi oleh seorang laki-laki, orang tua gitu ya, yang kemudian mendatangi mereka, memberikan ide, dan ternyata laki-laki itu adalah iblis ya. Orang itu adalah iblis. Iblis memberikan ide, orang tua itu memberikan ide, aku punya ide yang kalau ide ini dijalankan kalian bisa membunuh Muhammad tanpa takut akan dibalas, akan ada balas dendam dari Bani Hashim. Ya, mau tahu gak? Iya dong, mau tahu aja, mau tahu banget gitu ya, kata iblisnya. Ya udah, mau tahu banget dong gitu ya, seperti itu. Udah gini, kalian bunuh Muhammad dengan cara adalah pilih atau utus dari seluruh bani, dari seluruh suku ya, dari seluruh suku pemuda-pemuda terbaik untuk kemudian menyerang Muhammad secara bersama-sama, melakukan kemudian upaya pembunuhan kepada Muhammad bersama-sama, dilakukan di malam hari
seperti itu, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya membunuh Muhammad secara langsung, atau masalah ini akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh suku, sehingga Bani Hashim tidak akan berani untuk menuntut balas. Dan itu adalah ide brilian, itu adalah ide jenius dari iblis yang diberikan kepada Darun Nadwah, satu usulan kepada Darun Nadwah. Tapi itu makar itu kemudian dihentikan oleh Allah karena Rasulullah sudah dapat mengetahui terlebih dahulu. Beliau akhirnya sudah berangkat terlebih dahulu bersama Abu Bakar As-Siddiq melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang pergi ke wilayah Yasrib, Madinah sekarang seperti itu, dan kemudian beristirahat terlebih dahulu, bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur, dan itu lumayan ya, cukup terjal gitu ya. Kalau yang pernah ke Mekah seperti itu, ke Gua Thur itu lebih terjal daripada ke Gua Hiro gitu ya. Kalau ke Gua Hiro, apalagi sekarang ya, perjalanan sudah dibagusin jalannya gitu ya, itu sejam nyampe gitu ya ke Gua Hiro itu, ke Jabal Nur itu. Tapi kalau ke Gua Thur itu butuh 3-4 jam gitu untuk bisa sampai ke gua tersebut. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar berada di sana, dan kemudian akhirnya singkat cerita kemudian beliau bisa selamat lah sampai ke Madinah, dan kemudian kaum muslimin juga akhirnya satu persatu mereka berangkat juga ke Madinah untuk berhijrah, termasuk Ali bin Abi Thalib yang menjadi pengganti di tempat tidur Rasulullah SAW. Dan di Madinah Rasulullah bisa menyusun sebuah sistem masyarakat, bahkan bisa disebut sistem pemerintahan ya, yang kemudian bisa menyatukan gitu ya, bahkan bisa kemudian menyusun sebuah kekuatan masyarakat, bahkan bukan hanya kaum muslimin. Rasulullah SAW begitu hijrah ke Madinah kemudian melakukan konsolidasi di antara kalangan kaum muslimin dengan menyatukan kaum muhajir yang berhijrah dengan kaum ansor, dimuakhadkan istilahnya, dipersatukan, dipersaudarakan muhajir dan ansor, karena muhajir datang ke Madinah dengan tanpa membawa apa-apa, mereka hanya membawa pakaian yang menempel pada diri mereka, tentu tidak punya tempat tinggal, tidak punya mata pencaharian dan sebagainya, itu ditampung oleh kaum ansor di Madinah seperti itu. Tapi Rasulullah juga mengikat, bukan hanya mengikat kaum muslimin kalangan muhajir dan ansor, kaum mukminin kalangan muhajir dan ansor, beliau juga bisa mengikat ya, mengikat kalangan bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan sebuah perjanjian yang kita kenal sebagai kemudian perjanjian Madinah, Piagam Madinah ya, yang kemudian oleh sebagian ahli hukum tata negara disebut sebagai konstitusi pertama, bahkan bukan hanya di dunia Islam, di dunia, konstitusi pertama yang mengatur bagaimana tata hubungan antar masyarakat seperti itu ya. Jadi Piagam Madinah seperti itu. Dan akhirnya Rasulullah berhasil membangun sebuah kekuatan, bahkan kemudian memiliki kekuasaan, sistem masyarakat dan sebagainya gitu ya, yang kemudian akhirnya keadaan menjadi seimbang. Ketika Rasulullah di Madinah tadi berada dalam keadaan qalilan mustad'afin takhafun, dalam keadaan sedikit lemah dan takut, begitu kemudian Rasulullah SAW bisa membangun kekuatan di Madinah, maka keadaannya adalah seimbang. Istilahnya sekarang hadap-hadapannya bukan antara penguasa dengan rakyat. Ketika di Mekah Rasulullah SAW harus berhadapan dengan penguasa Darun Nadwah. Sekarang mah antar penguasa dan penguasa. Istilah dalam dunia perpolitikan luar negeri disebutnya sekarang menjadi G2G gitu ya. Hadap-hadapannya adalah G2G, government to government ya, gitu. Jadi pemerintahan berhadapan dengan pemerintahan ya, bukan lagi antara pemerintahan dengan rakyatnya, bukan, tapi sudah jadi G2G, sehingga terbangun sebuah kekuatan yang kemudian kita tahu akhirnya dengan proses hijrah tersebut ada perubahan besar terhadap dakwah Rasulullah SAW. Tadinya Rasulullah qalilan sedikit, akhirnya semakin bertambah, walaupun awal-awal jumlahnya masih kalah dengan jumlah orang-orang Mekah, Quraisy Mekah seperti itu. Kemudian tadinya mustad'afin, tadinya lemah ya, tidak bisa apa-apa. Walaupun kemudian mereka ditindas, mereka diperlakukan buruk apapun, mereka tidak bisa melawan dan tidak boleh melawan
oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang melakukan perlawanan. Kenapa dilarang melakukan perlawanan? Karena belum terpenuhi syarat ya dan ketentuannya, ya, SNK-nya gitu ya, syarat dan ketentuan yang berlakunya belum bisa terpenuhi, syarat masrutnya belum terpenuhi, tidak boleh. Itu bisa tergambar di dalam surah An-Nisa ayat 77 ya. Dalam surah An-Nisa ayat 77 Allah menggambarkan tentang ada keluhan dari beberapa kaum muslimin yang merasa sudah tertindas, sudah keterlaluan nih orang-orang Quraisy ini. Jadi ada beberapa sahabat yang mengalami penindasan yang demikian dahsyat seperti itu ya. Ada Khobab bin Al-Arat yang sudah gosong setengah tubuhnya karena dia kemudian dipanggang di atas api, disiksanya dengan cara dipanggang di atas api. Jadi kalau kemarin waktu Idul Kurban gitu banyak yang menyalakan itu apa namanya arang dan sebagainya gitu ya. Di atasnya sate, ini mah orang. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Khobab bin Al-Arat radhiyallahu an. Dia disiksanya dengan cara dipanggang di atas api untuk keluar dari Islam. Ya, api dinyalakan sampai jadi bara, kemudian beliau dibaringkan di atas api tersebut. Sampai api tersebut padam oleh darah dan nanah yang keluar dari tubuh Khobab bin Al-Arat. Ya. Khobab karena mengalami penyiksaan seperti itu datang kepada Rasulullah SAW mengadukan, ya Rasulullah, begini nasib saya seperti ini. Mengapa engkau tidak meminta kepada Rabb, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Quraisy ini diazab sebagaimana orang-orang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, bersabarlah wahai Khobab. Ya, sesungguhnya ada sebelum engkau orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit lalu kemudian mereka dibakar hidup-hidup di dalam parit tersebut. Ada dalam Al-Quran ya, surah Al-Buruj disebutnya, Ashabul Ukhdud disebutnya. Sabarlah wahai Khobab, sesungguhnya sebelum kamu ada orang yang kemudian karena berpegang teguh terhadap keimanannya, kemudian dia dibunuh dengan cara digergaji di dalam pohon, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam pernah mengalami. Ada orang-orang sebelum kamu yang dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang mendidih karena mempertahankan keimanan. Ada sebelum kamu orang-orang yang disisir dengan sisir besi panas kulitnya sampai kemudian habis seperti itu kulit dan dagingnya seperti itu. Bersabarlah wahai Khobab bin Al-Arat seperti itu. Demikian ketika kemudian mendengar apa yang dialami oleh Ammar, oleh Yasir dan keluarganya, maka kemudian Rasulullah hanya mengatakan sabrun ala Yasir. Ya, bersabarlah atas keluarga Yasir. Fa inna mau'izatul jannah. Sungguhnya Allah telah mau'izatul jannah. Allah telah menjanjikan surga bagi mereka. Mau'izukumul jannah. Kalian dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kita ini dalam kebenaran. Kenapa kita tidak melawan penindasan, tidak melawan kesenang-wenangan orang-orang Quraisy kepada kita semuanya? Aku dulu ketika jahiliyah suka berperang dan aku sering menang dalam peperangan. Kenapa kita tidak melawan padahal sekarang kita dalam kebenaran? Maka Allah turunkan surah An-Nisa ayat 77 itu. Ya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian, tegakkanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat. Karena bisa jadi ketika kemudian falamma kutiba alaikumul qital, ketika diwajibkan bagi kalian berperang, maka kalian yahsyaunan nasa khasyatillah wa asadda khasyah. Kalian takut bahkan nanti kepada manusia seperti takut kepada Allah. Dan kemudian nanti kalian akan meminta lalu akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa jangan sekarang perang teh. Ya jangan, siapa tahu sebenarnya belum siap. Apa yang belum siap? Keimanannya. Maka kemudian itu tidak terjadi. Ya, di Mekah tidak terjadi itu peperangan, tidak terjadi perlawanan seperti itu. Baru kemudian terjadi perlawanan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy adalah ketika Rasulullah sudah hijrah, yaitu pada peristiwa perang Badar. Nanti ada perang Uhud, perang Khandaq, dan
hampir 72 peperangan ya gitu ya yang dialami oleh Rasulullah SAW selama sekitar 10 tahun atau mungkin 8 tahun ketika beliau di Madinah. Ya kalau 72 bagi 8 berarti 9 kali dalam 1 tahun seperti itu yang dialami oleh Rasulullah SAW, baik yang dipimpin oleh Rasulullah langsung ghazwah disebutnya atau dipimpin oleh para sahabatnya atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berubah, keadaan berubah. Ketika kemudian di Makkah mereka tertindas, tidak bisa melawan, tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu kemudian hijrah ke Madinah, Rasulullah berhijrah bertemu dengan orang-orang Madinah, bersatu antara Muhajir dan Ansor, maka memiliki kekuatan sehingga begitu kemudian orang-orang Quraisy menyerang ketika perang Badar dihadapi, orang-orang Quraisy menyerang ketika perang Uhud dihadapi, ketika orang-orang Quraisy menyerang nanti di perang Khandaq juga dihadapi, bahkan kemudian nanti lebih jauh lagi Rasulullah SAW bisa menghadapi 2 kekuatan besar adik kuasa dunia saat itu, Romawi dan Persia. Ada perang Hunain, ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk gitu ya, seperti di masa Rasulullah SAW untuk menghadapi 2 kekuatan